di acara ngaji, ngobrol dan mengkaji. Oke, sekarang kita akan mengkaji tentang manfaat kuliah. Kita tahu sendiri setelah masa-masa SD, SMP, SMA pasti ada yang melanjutkan kuliah atau melanjutkan kerja. Tapi sih ada juga yang memikir kerja dulu dah, kuliah ntar dah kalau udah ngumpulin duit dulu gitu. Iya, gitu ya. banyak yang kayak gitu. Sebenarnya manfaat kuliah itu atau tujuannya dulu lah kali ya. Tujuan kuliah itu apa sih menurut lu? Kalau buat gue tujuan kuliah itu ya satu ya buat peningkatan karir kerja. Terus kalau yang belum, buat yang kerja nih ya, buat yang kerja. Kalau yang buat belum nyari kerja ya otomatis buat nyari kerja. Itu yang pertama. Kedua, tujuan kuliah itu kita membentuk sebuah namanya karakter jati diri kita. Gue nih contoh, gue pada awalnya itu kuliah bingung mau kemana nih gue nih, mau ngambil jurusan apa? Karena pada saat itu gue kuliah pengen ngambil jurusan psikologi. Awalnya nih gue ngambil ngambil psikologi yang jurusannya ya psikiater. Karena gue pengen membenarkan jiwa orang yang ibaratnya yang bila dikatakan kayak orang stres atau gangguan jiwa lah kayak gitu ya. Karena gue minatnya condong lebih ke situ. Tapi karena orang tua gue nggak mengizinkan, karena waktu itu ya sempat ada konflik juga sama orang tua gue, ya. Kata dia, ngapain sih lu ngambil kuliah psikologi, nanti kerjanya nggak jelas, kalinya jelas juga di rumah sakit jiwa, lu mau ngadepin tiap hari orang gila lah, pasien yang begini begitulah, yang ada lu ikut jadi gila. Ya karena orang tua melarang kan, daripada nanti gue maksakan gue kuliah di situ, di tengah jalan gue berhenti, udahlah. Gue waktu itu memutusin udah gue kerja lah. Nah kerja. Jadi sebelum kuliah kerja dulu berarti ya, sempat kerja dulu. Sempat kerja gue. Oke. Karena gini, gue pengen kerja ngambil jurusan psikologi, gue pengen waktu itu. Pengen gue ngambil psikologi yang bagian psikiaternya, gangguan jiwa lah gitu lah. Cuman lambat tahun gue kerja waktu itu, sebelum insiden gue di kerja gue ya, waktu itu bos gue juga ngomong, Ki lu pergi kuliah Ki, kenapa? Lu kan masih muda, masa lu mau begini aja? Emang lu nggak mau ada peningkatan karir? Waktu itu gue ya bekerja di perusahaan taksi konvensional ya. Pokoknya konvensional aja. Nah lama kelamaan gue ada insiden kan waktu itu, kejadian gue kayak keracunan gas, sempet koma 5 jam gue koma. Akhirnya gue memutuskan untuk mengundurkan diri, dan saat itu orang tua gue bilang udah kamu kuliah gitu. Cuman gue bilang yaudah aku mau kuliah, cuman jurusan psikologi. Orang tua gue nentang, nggak setuju gitu. Tetap nggak setuju. Dan pada akhirnya udahlah, gue mikir kalau gue begini terus kerja, gue masih trauma kan waktu itu kan, ada insiden sempat keracunan gas di perusahaan taksi konvensional. Terus yaudahlah, gue ikutin kemauan orang tua. Nah akhirnya gue serahin ke orang tua, mah oke lah, Ricky mau kuliah itu. Yaudah, mama ambil formulir ya di tempat abang kamu gitu. Oke gitu kan. Dan tempat darinya orang tua gue ngambil tuh formulir, dan gue sempat deg-degan waktu itu. Kalau orang tua yang milih, siap nggak gue ngadepin dalam jurusan yang gue ambil berdasarkan keputusan orang tua gitu kan. Pada akhirnya udahlah, gue terima aja lah, daripada gue nggak kuliah, apalagi kerja lagi trauma kan. Lo dipilihin sama orang tua atau milih sendiri tuh? Pada awalnya orang tua kan di situ kan ada 2 kebebasan. Waktu itu orang tua gue ngambil 2 fakultas. Yang pertama bagian sistem informasi komputer, fakultas komputer kan. Yang kedua ya bagian ilmu komunikasi, fakultas ilmu komunikasi. Gue mikir pada saat itu kan, soalnya abang gue itu lulusan sistem informasi komputer. Pada saat dia ngambil kuliah itu, ya abang gue pusing banget ngapalin rumus matematika, fisika gitu kan. Main aplikasi, kode-kode gitu kan. Sampai skripsinya aja dia bikin program itu yang, aduh, sampai gue bilang gue nggak bisa nih kayak gini nih, gitu kan.
Dan pada akhirnya gue lihat dulu nih di brosur komunikasi kan, ada apa nih di bagian ini? Oh ternyata broadcast, broadcastnya ke jurnalistik gitu. Ya udahlah gue ambil lah, nggak apa-apa lah. Nah 4 tahun gue jalani nih, gue ngambil komunikasi. Gue waktu itu bilang udah mah ambil komunikasi aja daripada nanti komputer nggak kuat, kesananya putus tengah jalan gitu kan. Ya udah gue ambil komunikasi. Nah seiring berjalannya waktu, wah kaget gue dong Pis. Seneng bukan seneng juga, bukan main gitu senengnya. Ternyata gue di komunikasi ini ada pelajaran mata kuliah yang pengen gue ambil di jurusan yang gue pengen, ilmu psikologi gitu. Ternyata luas gitu. Ada komunikasi nggak benar-benar komunikasi doang gitu. Enggak, bukan komunikasi doang. Ternyata ada ekonomi, psikologi, sosiologi, ya kan, ada hukum, ada editing, ada pelajaran jurnalistik, semuanya lah gitu kan. Kayak gue bilang, ternyata komunikasi luas juga, hampir semua jurusan yang megang gitu loh. Oke dari situ udahlah, akhirnya seiring berjalan waktu gue ambil dan gue bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Dan setelah lu selesai nih, berarti sekarang udah selesai kan ya? Udah dong, udah selesai. Manfaat yang lu bisa ambil dari kuliah lu ketika itu apa tuh? Nah, gue jujur ya, gue orangnya itu nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa bergaul, bahkan buat ngomong ke orang lain yang selain gue nggak kenal gitu ya, gue nggak bisa. Jatuhnya introvert ya. Iya. Gue introvert lah. Gue lebih suka menyendiri. Sampai sekarang gue menyendiri, di kantor aja juga gue menyendiri gitu. Karena di sini ada manfaatnya, gue kuliah bukannya promosi jurusan gue ya. Mau jurusan apapun itu bagus selagi lu bisa menjalani gitu kan. Iya. Kalau di gue, mungkin orang tua gue memahami kali ya, wah ini anak harusnya ngambil komunikasi gitu, jadi daripada ngambil komputer gitu kan. Karena kalau gue ngambil komputer jujur gue nggak bisa bergaul, makin jadi pendiam ya. makin pendiam. Gue tahu sendiri lah, kayak kita sekolah tuh anak IPA sama anak IPS kayak gimana sih. Perbedaannya bisa paham sendiri gitu. Nah terus di dalam apa ya, di dunia kerja juga sangat dipakai gitu. Kayak misalkan kita bisa melobi dengan atasan, pimpinan, gue pakai ilmu gue gitu kan. Komunikasi ibaratnya personal lah dengan seseorang dengan atasan gitu kan, pendekatan. Terus juga apa ya, bisa kalau di kuliah itu tujuannya itu selain kita bisa membentuk karakter, kayak gue nih yang tadi pendiam, nggak susah bersosialisasi, jadi bisa bersosialisasi dan banyak ngomong gitu ke orang-orang itu. Terus kedua itu kan jatuhnya membentuk karakter ya. Kedua itu kita kuliah itu tujuannya buat nyari kerja tuh yang lulusan sarjana ya, walaupun saat ini banyak ya lulusan sarjana itu ibaratnya mudah gitu. Kalau udah di jenjang kuliah lebih gampang lah. Lebih gampang dan juga peningkatan karirnya lebih cepat gitu.